Pemirsa apa kabar? Saya Santina membawakan Warta Berita PTS tanggal 24 Oktober. Banyak warga yang masih terlelap ketika dikejutkan gempa bumi pada pukul 7:05 pagi ini dan Badan Cuaca Pusat mengatakan gempa dangkal bermagnitudo 6,2 SR terjadi di perairan timur Taiwan. Ilan, Hualien, dan New Taipei merasakan guncangan skala 3. Gempa susulan kemudian terjadi pada pukul 10:54 dengan magnitudo 5,1 SR. Gempa tanggal 24 pukul 7:05 pagi membuat warga terkejut dan terbangun. Lampu kristal di rumah terus berayun. Selain itu ada karyawan toko yang tetap berdedikasi secara profesional dan tidak beranjak meskipun terjadi gempa. 发现摇蛮大力，赶快出去看一下卖场有没有东西掉落，这样先上下再左右吧。 Untungnya gempa ini tidak menimbulkan korban jiwa atau bencana. Pusat Seismologi CWA menyampaikan, gempa sangat dangkal berkekuatan 6,2 SR di perairan timur ini menimbulkan guncangan terkuat di Ilan, Hualien, kota New Taipei, dan Yunlin. Dilihat dari frekuensi gempa di masa lalu, rata-rata ada 2 hingga 3 kali gempa bermagnitudo di atas 6 SR setiap tahunnya. Gempa pagi ini merupakan yang pertama pada tahun ini. Untuk gempa berkekuatan di atas 5 SR, rata-rata gempa di masa lalu adalah 24 kali dalam setahun, dan tahun ini sudah terjadi 25 kali, yang masih merupakan jumlah rata-rata dalam tahun-tahun sebelumnya. 每一年都是8颗原子弹的这个能量，那今天有释放1颗也是比较好了，这样子就不会说累积得太快。 Pakar menyampaikan emisi energi gempa 6,2 SR kali ini merupakan hal yang baik. Gempa susulan 5,5 hingga 6 SR mungkin terjadi dalam 5 hari. Namun karena episentrumnya jauh dari Taiwan, maka gempa susulan yang terjadi akan lebih kecil dibandingkan gempa utama dan berdampak kecil. Maka warga tidak perlu khawatir. Badminton sangat populer di Asia Tenggara dan tentu saja juga menjadi olahraga favorit pekerja migran dan imigran baru di Taiwan. Pada tanggal 22, turnamen bulu tangkis yang diselenggarakan di Taisan diikuti 50 peserta dari Indonesia, Vietnam, dan negara-negara lainnya. Indonesia berhasil meraih juara kedua dalam ganda campuran. PMA dan imigran baru tiba di lapangan untuk melakukan pemanasan dalam rangka pertandingan bulu tangkis. Turnamen bulu tangkis yang khusus diselenggarakan bagi PMA dan imigran baru ini diadakan tanggal 22 di distrik Taisan. Bulu tangkis dianggap sebagai olahraga nasional Indonesia. Herdian, PMI berusia 30 tahun yang mengikuti kompetisi sudah bekerja di Taiwan selama 6 tahun. Ia telah bermain bulu tangkis sejak SMP dan mengikuti kompetisi hampir setiap tahunnya. Selain bisa bertukar pendapat dengan sesama pemain tentang strategi di lapangan, yang lebih diantisipasi adalah bisa mengenal sobat baru dari berbagai negara. Kalau saya selain mengisi waktu luang bisa nambah teman, banyak saudara lah, kan ketemu dari berbagai daerah jadi satu, dikumpul. Lydia, PMI berusia 28 tahun yang juga menjadi peserta tahun ini telah berlatih bulu tangkis sejak umur 3 tahun. Ia bekerja sebagai perawat lansia dan memanfaatkan waktu liburnya untuk berlatih bulu tangkis dengan temannya. Berkat keterampilannya, ia berhasil memasuki babak final dan meraih juara ketiga dalam cabang tunggal putri. Alasannya karena saya dari sekolah, dari kecil udah bulu tangkis dari rumah itu. Jadi sampai sini ada libur, saya kasih itu buat badminton. Karena tidak memerlukan lapangan khusus untuk berlatih, peralatannya juga sangat mudah diperoleh. Bulu tangkis telah menjadi olahraga nasional yang digemari oleh masyarakat Asia Tenggara, khususnya Indonesia dan Vietnam. Melalui pertandingan ini, pihak penyelenggara berharap agar para PMA yang gemar bermain bulu tangkis dapat mengembangkan bakatnya secara maksimal dan meringankan tekanan pekerjaan sehari-hari melalui olahraga. Ketua Parlemen Lituania memimpin rombongan dan berkunjung ke Taiwan pada tanggal 23. Presiden Tsai Ing-wen berharap kunjungan ini bisa memperkuat hubungan bilateral kedua negara dan Nielsen sendiri berharap kunjungan ini bisa menjadi contoh yang disoroti negara-negara Eropa. Ketua Parlemen Lituania Victoria Čmilytė-Nilsen memimpin rombongan untuk berkunjung ke Taiwan, menjadi Ketua Parlemen Negara Uni Eropa kedua yang berkunjung setelah Ketua Senat Miloš Vystrčil dari Republik Ceko. Čmilytė-Nilsen yang berusia 40 tahun memiliki status lain yang terkenal sebagai Grandmaster Catur sebelum terjun ke dunia politik. Presiden Tsai Ing-wen yang menjamu rombongan pada tanggal 23 berharap kunjungan ini bisa memperkuat hubungan antara kedua negara dan Čmilytė-Nilsen sendiri berharap kunjungannya bisa menjadi contoh bagi negara lain. Ketika ditanya apakah khawatir dengan tekanan Tiongkok, ia menegaskan bahwa dunia tidak seharusnya ada peringatan bertarget seperti itu.
Saat naik eskalator, warga Taiwan telah terbiasa untuk berdiri di sebelah kanan agar warga yang berkeperluan bisa berjalan di sebelah kiri. Namun kebiasaan seperti ini tidak lama lalu dilarang di Nagoya, Jepang. Menanggapi hari ini, pakar berasumsi bahwa Taiwan mulai memasuki masyarakat yang menua. Kebiasaan ini memang perlu diubah jika dipandang dari sudut keamanan. Selama warga naik eskalator, mereka otomatis akan berdiri di sisi kanan, menyisihkan jalur di sebelah kiri agar warga yang terburu-buru bisa lewat dengan cepat. Namun untuk mencegah kecelakaan di kalangan penumpang, Kota Nagoya di Jepang mengumumkan larangan berjalan di eskalator per tanggal 1 Oktober. Warga Taiwan memiliki pandangan berbeda terkait hal ini. 两边一起站的话呢，那赶时间的人就走不了了。高铁站那种，就是可能大家拿行李站2排的话会比较快。 Dulu masalah larangan berjalan di eskalator sudah seringkali dibahas karena selain di Taiwan, warga di Hong Kong dan Inggris juga cenderung mengacu ke kanan saat naik eskalator. Cuma saja waktu warga terburu-buru dan berjalan cepat di eskalator, mereka sering menyenggol orang di sisi lain secara tidak sengaja. Contohnya MRT Taipei, walau penumpang tidak dibatasi berdiri atau berjalan di sisi yang mana, pengumuman dan tanda digunakan untuk memperjelas peringatan. 因为赶时间的时候，有时候有人走得太快，那就会产生碰撞。这样承重不是很平均的情况下，这结构的安全比较容易损坏。 Pakar menilai Taiwan akan memasuki struktur masyarakat lansia. Dari sudut pandang keselamatan, semakin banyak lansia semakin aman jika mereka dapat berdiri di kedua sisi eskalator. Mari kita simak berita terbaru perang Israel-Hamas. Hamas membebaskan 2 sandera wanita berusia 70-an hingga 80-an tahun karena masalah kesehatan. Ini merupakan kali kedua Hamas membebaskan sandera. 2 sandera berwarga negara Israel yang dibebaskan telah tiba di perbatasan Rafah dan dibawa pergi dengan ambulans. Menanggapi mediasi Qatar dan Mesir, juru bicara Hamas melalui media sosial menyatakan mereka membebaskan 2 sandera wanita atas dasar kemanusiaan. Ini merupakan pembebasan sandera Hamas kedua setelah tanggal 20. Meskipun membebaskan 2 orang sandera, kedua belah pihak tidak melakukan gencatan senjata. Militer Israel mengatakan pihaknya telah membom lebih dari 320 sasaran dalam waktu 24 jam. Sementara Hamas mengklaim prajuritnya telah menyelinap masuk ke satu korps Israel di selatan Gaza dan berhasil memaksa mundur penyerang dan menghancurkan 2 bulldozer dan 1 tank. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya mari kita saksikan Lomba Selancar Angin Dunia. Kita so lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.